Kembali di Ainus Siang, pemirsa, ada aksi seorang sopir bus rute Kota Palu, Sulawesi Tengah tujuan ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang memberikan makan kepada puluhan penumpang di rumah mertuanya saat momen Lebaran kemudian viral di media sosial. Seorang sopir bus bernama Satir 40 tahun membawa puluhan penumpang dari Kota Palu, Sulawesi Tengah menuju Makassar, Sulawesi Selatan dan berhenti sejenak di rumah mertuanya untuk menyantap makan siang khas Lebaran. Aksi kepedulian ini pun viral di media sosial. Sang sopir menawarkan makan kepada para penumpangnya ini yang mengeluh lapar usai melaksanakan sholat Id. Karena saat itu banyak tempat makan tutup, Satir pun meminta mertuanya untuk membawa penumpang makan di kediaman sang mertua di daerah Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Seorang penumpang berterima kasih hingga mengabdikan momen santap makan bersama khas Hari Raya Idul Fitri seperti ketupat hingga opor ayam. Di tengah nuansa hari kemenangan, kehangatan para penumpang dan sang sopir begitu hangat. Karena pas hari Lebaran, Pak. Pas hari Lebaran. Itu penumpang sudah mengeluh memang pada saat itu, Pak? Ya, nyala lapar semua memang. Oh, lapar. Ya, kita juga seorang sudah lapar juga. Oh, sudah betul. maksudnya saya sudah informasikan memang maksudnya bagaimana ada ini apa cukup kayak maksudnya sajian di situ. Meski sudah berlalu, sikap kepedulian Satir bisa menjadi inspirasi untuk menyebarkan kebaikan dengan sesama. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, Ainus melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sejumlah harga kebutuhan pokok masih mengalami kenaikan di Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Salah satunya harga bawang merah yang melonjak menjadi Rp75.000 per kilogramnya. Sebelumnya di Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat, bawang merah dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram. Namun jelang perayaan Idul Fitri, harga bawang merah terus naik dan kini berada di harga Rp75.000 per kilogram. Kenaikan harga bawang merah diduga disebabkan pasokan yang berkurang karena libur Lebaran. Sementara itu harga bawang putih turun Rp5.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga bawang putih normalnya di kisaran Rp40.000 per kilogram. 55 ya, Bu. Terima kasih. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana update terkini terkait harga bahan pangan di Jakarta, kita telah terhubung dengan rekan Amrina Rida di Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Selamat siang, Amrina. Bagaimana pantauan Anda terkait harga bahan pokok di sana yang kabarnya ini terus naik? Ya, halo, selamat siang Aldi dan Baby. Memang pasca Hari Raya Idul Fitri ini kita ketahui bahwa sejumlah harga bahan pangan ini memang ada yang mengalami kenaikan. Kalau di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat, begitu memang yang mengalami kenaikan harga secara signifikan ini adalah bawang merah. Selama ini bawang merah ini hanya dihargai dengan harga Rp50.000, itu adalah harga normalnya. Namun sekarang sudah melonjak naik begitu, meningkat mencapai di harga Rp75.000 per kilogram. Dan ternyata untuk kenaikan harga bawang merah ini tidak hanya terjadi di Pasar Cempaka Putih, namun juga terjadi di sejumlah daerah lain di luar Jakarta. Dan kalau di Pasar Cempaka Putih ini, kami tadi sempat berbincang juga dengan pedagang di sini. Mereka mengaku bahwa untuk kenaikan harga bawang merah ini sudah terjadi beberapa hari sebelum Lebaran. Hingga hari ini pun juga ternyata harganya masih naik mencapai harga Rp75.000 per kilogramnya. Dan tadi ketika kami menanyakan begitu apa sih penyebabnya, mengapa bawang merah ini harganya naik, mereka mengaku bahwa salah satunya adalah karena pasokannya yang minim dibandingkan biasanya. Dan kalau kita merujuk pada keterangan dari Badan Pangan Nasional, begitu disinyalir atau diduga bahwa penyebab harga bawang merah ini melonjak ini karena terjadi banjir di sejumlah daerah sentra produksi bawang merah yang ada di Jawa Tengah, sehingga menyebabkan sejumlah petani bawang merah ini gagal panen dan menyebabkan pasokan bawang merah di pasaran ini menjadi minim dan harganya juga menjadi meningkat. Dan kalau dari Badan Pangan Nasional sendiri itu pun mereka sudah melakukan sejumlah upaya untuk menekan harga bawang merah ini agar bisa kembali normal. Salah satunya adalah dengan membantu biaya logistik untuk mendistribusikan pasokan bawang merah yang ada di wilayah sentra produksi, didistribusikan ke wilayah yang memang masih defisit pasokan bawang merah. Seperti misalnya dari daerah Sumatera Barat, NTB hingga Sulawesi Selatan, pasokan bawang merah dari daerah-daerah tersebut didistribusikan ke area yang memang defisit pasokan bawang merah
merah misalnya ada di daerah Jabodetabek untuk bisa menekan harga. Namun memang ternyata hingga saat ini harga bawang merah ini masih melonjak. Nah, kalau di pasar Cempaka Putih selain bawang merah yang mengalami kenaikan harga ini adalah juga bawang putih. Untuk bawang putih ini normalnya dihargai Rp40.000 per kilogramnya. Namun sekarang sudah ada di harga Rp55.000 per kilogram. Bahkan beberapa hari yang lalu pun juga sempat ada di harga Rp60.000 per kilogramnya. Sementara itu untuk harga beras pun yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu sempat melonjak tinggi, sekarang ternyata memang sudah turun meskipun juga belum kembali ke titik normal begitu. Untuk harga beras medium ini sekarang Rp13 hingga Rp15.000 dan untuk beras premium ini sekarang ada di harga Rp17.000 atau lebih tinggi dibandingkan harga normal yang Rp16.000. Sementara itu untuk komoditas cabai ini ternyata sudah normal harganya. Seperti kita ketahui kalau beberapa bulan yang lalu harga cabai ini sempat menyentuh Rp100.000 lebih begitu per kilogramnya. Sekarang baik itu cabai merah rawit maupun cabai keriting sudah berada di Rp50.000 per kilogramnya. Aldi dan juga Baby. Baik, Amrina Rida melaporkan dari Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Terima kasih atas laporan Anda, Amrina, dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita ke informasi usai Lebaran, harga sejumlah komoditas pangan di sejumlah wilayah masih tinggi. Seperti misalnya daging ayam yang dijual seharga Rp42.000 per kilogramnya, sementara bawang merah dijual seharga Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Labuan Pandeglang, Banten tak kunjung turun, bahkan sebagian besar cenderung naik. Seperti harga daging ayam yang sebelumnya dijual seharga Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp42.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga daging ayam disebabkan banyaknya peternak yang libur sehingga pasokan berkurang. Yang harusnya nih harga normal berapa ini Pak? Kalau untuk ukuran normal yang udah 35-38, angka 35-38. Kenaikan juga terjadi pada komoditas bawang putih yang mencapai Rp50.000 per kilogram. Sementara bawang merah saat ini dijual Rp70.000 per kilogram. Bawang putih masih 50. Bawang merah naik turun, sekarang 70, kemarin 60. Ya, kalau tomat udah turun dari yang kemarin, sekarang 20, kemarin 35. Kenaikan harga bawang merah juga terjadi di Pasar Pagi, Kota Tegal, Jawa Tengah. Satu pekan setelah Idul Fitri, harga bawang merah yang semula hanya Rp20.000 hingga Rp30.000 per kilogram naik menjadi Rp60.000 hingga Rp65.000 per kilogram. Menurut pedagang, meroketnya harga bawang merah karena pasokan dari petani berkurang sementara permintaan di pasaran cukup tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita akan memantau kondisi arus lalu lintas libur akhir pekan. Dan bagaimana situasi terkini di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat? Kami sudah bergabung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri. Selamat siang, Brigadir Treslinda. Bagaimana saat ini pantauan di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat? Apakah masih banyak pemudik yang masih memadati wilayah tersebut untuk berwisata? Ya baik, terima kasih Aldi dan juga Debbie di studio. Dapat saya laporkan pada siang hari ini arus lalu lintas dari arah Ciawi yang akan mengarah ke Bogor memang mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Namun belum diberlakukan sistem one way. Perlu sebagai informasi, beberapa jam lalu pada pukul 9 sempat diberlakukan sistem one way. Hingga pukul 10 dibuka kembali menjadi 2 lajur. Sementara untuk arus lalu lintas masih dapat melaju dengan kecepatan normal meskipun ada peningkatan volume kendaraan. Dan apabila peningkatan volume kendaraan ini di atas batas normal, maka akan diberlakukan kembali sistem one way. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Dan peningkatan volume kendaraan pada siang hari ini terjadi di mendekati Pasar Cisarua berhubung dengan aktivitas masyarakat pada pasar ini yang perlu diantisipasi juga bagi para pengguna jalan yang melintas di kawasan ini. Kemudian dan sampai saat ini masih kami temukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas berupa
melawan arus maupun tidak menggunakan helm. Untuk itu kami harapkan bagi para pengguna jalan tentunya untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada. Apabila Anda keluar berkendara di jalan raya, pastikan kelengkapan kendaraan Anda lengkap seperti roda 2, menggunakan helm standar SNI untuk melindungi terjadinya fatalitas laka lantas apabila terjadi kecelakaan. Dan untuk mengupdate informasi tentang arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1506669 atau melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Gadok. Kembali ke studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda. Selamat bertugas.